Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Willy Sukmaningtyas, SST Eskep Nurse MKep selaku dosen penguji saya pada seminar proposal. Yang saya hormati Ibu Nurse Roro Lintang, Eskep MKep selaku penguji 2 dan pembimbing 1. Dan yang saya hormati Ibu Dwi Puji Putranti, Eskep Nurse MKep selaku penguji 3 dan pembimbing 2. Baiklah, pada kali ini saya Milha Amalia akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Gambaran Tingkat Kecemasan pada Pasien Preoperasi dengan General Anestesi di Rumah Sakit Khusus Bedah Jatiwinangun, Purwokerto. Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian dilakukan oleh Abate dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa prevalensi kecemasan praoperasi di Ethiopia dan Afrika sangat beragam, yaitu mulai dari 47% menjadi 70,3%, dan dari 51% hingga 90%. Penelitian ini membuktikan sebagian besar pasien yang akan menjalani operasi akan menanggung kecemasan yang cukup besar dan dapat mempengaruhi sekitar 60-80 pasien yang akan melakukan prosedur pembedahan menurut Bala Subramanian tahun 2016. Kecemasan adalah keadaan emosional yang dicirikan dengan kekhawatiran yang berlebihan terhadap berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Dan dikuatkan oleh Sarlito Wirawan bahwa kecemasan merupakan ketakutan yang tidak jelas pada suatu objek dan tidak memiliki suatu alasan tertentu, yaitu pada penelitian Anissa dan Ifdil tahun 2016. Dari hasil prasurvei yang didapatkan, sebanyak 1% atau 10% satu pasien atau 10% mengalami kecemasan berat dan menyatakan bahwa beliau merasa takut dioperasi dan dibius karena pengalaman pertamanya. Sedangkan pada 7 pasien atau 70% mengalami kecemasan sedang dan menyatakan bahwa mereka harus terus-menerus memikirkan tentang operasi dan pembiusan yang akan dilakukan pada dirinya. Dan 2 orang pasien atau 20% mengalami kecemasan ringan. Rumah Sakit Khusus Bedah Jatiwinangun ini merupakan rumah sakit khusus bedah sehingga sangat besar kemungkinan pasien akan mengalami kecemasan preoperasi yang akan mempengaruhi status fisiologis dan psikologis pasien. Kecemasan tersebut harus segera diketahui untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat agar prosedur pembedahan dapat berlangsung secara normal dan mengurangi efek fisiologis dan psikologis pasien selama berada dalam proses pembedahan dan anestesi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran tingkat kecemasan pada pasien preoperasi dengan general anestesi di Rumah Sakit Khusus Bedah Jatiwinangun, Purwokerto. Tujuan dalam penelitian ini adalah ada 2, yaitu tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini adalah bertujuan untuk melihat gambaran tingkat kecemasan pada pasien preoperasi dengan tindakan general anestesi di Rumah Sakit Khusus Bedah Jatiwinangun, Purwokerto. Untuk tujuan khususnya adalah untuk mengidentifikasi karakteristik responden penelitian meliputi usia, jenis kelamin, dan riwayat operasi. Untuk manfaat penelitian dalam proposal ini adalah yaitu bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki tentang penelitian. Sedangkan manfaat bagi pelayan kesehatan adalah sebagai informasi, bahan masukan, dan gambaran pasien terkait kejadian tingkat kecemasan preoperasi dengan general anestesi sebagai bahan pertimbangan pihak rumah sakit.
Manfaat bagi institusi pendidikan adalah diharapkan bisa dijadikan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya tentang tingkat kecemasan. Sedangkan bagi responden adalah hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara langsung yang dapat dirasakan dari pelaksanaan penelitian. Sedangkan manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan dan menjadi kajian ilmiah tentang gambaran tingkat kecemasan pada pasien preoperasi dengan teknik general anestesi. Untuk tinjauan pustakanya adalah pasien yang akan dilakukan dengan general anestesi berhubungan akan dilakukan persiapan preoperasi. Selanjutnya, setelah dilakukan persiapan preoperasi, pasien akan dilakukan penilaian pre-anestesi yang meliputi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, konsultasi dan koreksi organ yang abnormal, dan penentuan prognosis. Selanjutnya, persiapan pre-anestesi, yaitu meliputi persiapan psikologis dan persiapan fisik. Untuk persiapan psikologis ini meliputi adanya kecemasan, sedangkan kecemasan ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu jenis kelamin, usia, support keluarga, pengalaman masa lalu, kurangnya informasi, dan jenis tindakannya. Alat ukur kecemasan ini menggunakan APAIS, yaitu terdiri dari 6 pertanyaan, yaitu yang pertama, dengan pertanyaan, saya takut dibius. Pertanyaan kedua, saya terus-menerus memikirkan tentang pembiusan. Yang ketiga, saya ingin tahu sebanyak mungkin tentang pembiusan. Yang keempat, saya takut dioperasi. Yang kelima, saya terus-menerus memikirkan tentang operasi. Dan yang keenam, saya ingin tahu sebanyak mungkin tentang operasi. Untuk jenis dan rancangan penelitian ini adalah penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kuantitatif dengan rancangan deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Sedangkan untuk lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di ruang persiapan IBS Rumah Sakit Khusus Bedah Jatiwinangun Purwokerto. Waktu pengambilan data akan dilakukan pada bulan Mei tahun 2022 sampai jumlah sampel terpenuhi. Sedangkan untuk populasi dan sampelnya, populasinya 76. 76 ini merupakan rata jumlah pasien dalam kurun waktu 1 bulan yang akan melakukan tindakan pembedahan dengan general anestesi di Rumah Sakit Khusus Bedah Jatiwinangun Purwokerto. Sedangkan untuk sampelnya, sampel yang diambil dari penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 10% dengan hasil yaitu sebesar 43%. Variabel dalam penelitian ini adalah yang variabel tunggal, yaitu tingkat kecemasan pada pasien preoperasi dengan general anestesi. Untuk kriteria inklusinya adalah yang pertama, pasien dengan general anestesi yang menjalani pembedahan elektif. Yang kedua, pasien dengan rentan usia 17 sampai 65 tahun. Dan yang ketiga, pasien dengan status ASA 1 sampai 3. Dan yang keempat, pasien yang bersedia menjadi responden. Untuk kriteria eksklusinya adalah yang pertama, pasien dengan ASA 4 dan 5. Yang kedua, pasien dengan GCS kurang dari 15. Dan yang ketiga, pasien yang tidak mampu memahami pertanyaan kuesioner baik secara lisan atau tulisan. Untuk instrumen penelitian ini adalah instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner yang diukur dengan kuesioner APAIS. Untuk definisi operasionalnya ada 4. Yang pertama, tingkat kecemasan. Untuk tingkat kecemasan ini adalah tingkat penilaian terhadap suatu respon emosional seseorang meliputi gambaran kekhawatiran sebelum dilakukan tindakan general anestesi. Dengan alat ukur kuesioner APAIS dan parameter 1-6 tidak ada kecemasan, 7-12 kecemasan ringan, 13-18 kecemasan sedang, dan 19-24 kecemasan berat.
dan dengan skala ordinal. Sedangkan untuk usia adalah lama seseorang waktu yang diukur dari lahir sampai dengan saat dilakukan penelitian dengan alat ukur kuesioner dengan parameter 17-25 tahun, yaitu remaja akhir, 26-35 tahun dewasa awal, 36-45 tahun dewasa akhir, 46-55 tahun lansia awal, dan 56-65 tahun lansia akhir. Dengan skala ordinal. Yang ketiga adalah jenis kelamin, yaitu sesuatu yang membedakan ciri antara laki-laki dan perempuan. Dengan alat ukur kuesioner, dengan kategori yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Selanjutnya dari riwayat operasi. Ini merupakan pengalaman responden dalam melakukan tindakan operasi dengan menggunakan alat ukur kuesioner dan parameter tidak pernah dan pernah dengan skala nominal. Pada pengumpulan data proposal ini adalah yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan. Sedang yang pertama tahap persiapan. Pada tahap ini peneliti memulai konsul judul kepada dosen pembimbing, mengumpulkan daftar pustaka, kemudian dilanjut dengan mengurus surat prasurvei. Selanjutnya peneliti melakukan prasurvei di Rumah Sakit Jatiwinangun Purwokerto dan mencari data yang akan digunakan dalam penyusunan proposal skripsi dan dikonsulkan kembali kepada dosen pembimbing. Setelah proposal peneliti disetujui oleh kedua dosen pembimbing, peneliti mendaftar untuk melakukan ujian proposal dan dilanjutkan dengan perbaikan sesuai saran yang diberikan saat ujian. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengambilan data. Pengambilan data dilakukan setelah proposal skripsi disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Setelah mendapat izin dari tempat yang akan dilakukan peneliti, hal yang harus dilakukan peneliti adalah yang pertama, peneliti melakukan kunjungan preoperasi di ruangan persiapan. Jika pasien memenuhi kriteria inklusi, maka peneliti memberikan penjelasan sebelum melakukan penelitian. Yang kedua adalah melengkapi identitas responden. Bagi pasien yang bersedia menjadi responden, diminta untuk melengkapi identitas dan menandatangani inform consent untuk menjadi responden. Selanjutnya adalah peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan tata cara mengisi kuesioner APAIS. Selanjutnya, setelah semua data diisi, kuesioner dikumpulkan. Pasien yang tidak mampu mengisi kuesioner, maka peneliti akan membacakan dan membantu mengisi. Setelah semua data diisi dan dikumpulkan kembali, yaitu untuk bertujuan untuk dilakukan pengolahan data dan analisa data. Dan selanjutnya ada teknik olah data. Yang pertama, editing. Peneliti melakukan edit setelah kuesioner diisi oleh responden, dikumpulkan dalam bentuk data. Selanjutnya, pengecekan dan memeriksa kelengkapan data dan apakah jawaban sudah jelas, apakah jawabannya relevan dengan pertanyaan, dan apakah jawaban konsisten dengan pertanyaan yang lain. Selanjutnya dilakukan coding. Coding ini adalah pemberian tanda numerik terhadap data yang terdiri dari kategori. Untuk mempermudah pengolahan data, semua data disederhanakan dengan memberikan tanda atau simbol untuk jawabannya. Coding yang diberikan pada penelitian ini adalah yang pertama, jenis kelamin. Kode pertama, jenis kelamin laki-laki, kode kedua, jenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk usia, kode pertama dari umur 17-25 tahun, kode kedua 26-35 tahun, kode ketiga 36-45, kode 4 46-55 tahun, dan kode 5
56-65 tahun. Dan untuk coding yang ketiga adalah pengalaman operasi. Untuk kode pertama yaitu pasien yang pernah menjalani tindakan operasi. Yang kedua, kode kedua, pasien yang belum pernah menjalani prosedur operasi. Untuk selanjutnya adalah scoring. Scoring ini adalah memberikan skor terhadap item-item yang perlu diberi nilai. Yang selanjutnya adalah data entry. Data entry ini peneliti mengumpulkan data jawaban dari masing-masing responden yang sudah diubah bentuk kode dan dimasukkan dalam bentuk program software komputer. Untuk olah data selanjutnya adalah tabulasi. Tabulasi ini proses mengelompokkan data menurut kriteria tertentu tabulasi dalam data ini. Kemudian peneliti akan mengelompokkan dalam tabel kerja, lalu data dianalisis secara statistik deskriptif dengan perhitungan dan hasil perhitungan jumlah. Dan yang terakhir ada cleaning. Cleaning ini adalah pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan. Takutnya data yang sudah dimasukkan ini tidak sesuai dan ada kesalahan. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau memaparkan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.